Shalom, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dan kita akan sama-sama belajar dalam Kingdom Community Message pada hari ini. Ya, firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Timotius Arifin, gembala senior kita, dan judul yang diberikan adalah hadiah dan hukuman, saudara. Nah, firman ini diambil dari Lukas pasal yang ke-19. Saya akan bacakan, saudara ya, mulai dari ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uang itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berilah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara, dari kebenaran ayat ini kita belajar bahwa akhir-akhir ini ada banyak hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang menerima message firman Tuhan yang sangat dominan, yang berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terlalu baik, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang menerima kita dan sebagainya. Nah, hal ini memang gak salah, saudara ya, hal ini benar dan tentu saja itu merupakan sesuatu yang baik sekali. Tetapi firman Tuhan juga menyatakan dan mengingatkan kebaikannya. Tapi juga ada sisi kekerasannya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ya, Dia memberikan kasih, tetapi juga ada hukuman, ada disiplin yang Dia akan lakukan. Nah, kedatangan Kristus yang pertama memang menunjukkan bahwa begitu besar kasih-Nya. Kita menerima kabar sukacita. Bagaimana Allah mendamaikan kita dengan diri-Nya. Nah, kita menyadari bahwa ketika nanti Tuhan kita datang pada kali yang kedua, maka Dia akan datang sebagai hakim, saudara. Hakim yang adil bahkan, yang akan menghakimi setiap umat manusia, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Nah, dari pengertian yang kita dapatkan, ya, dari perumpamaan yang barusan kita baca ini, maka ada satu kebenaran yang kita harus sadari, kita harus pahami bahwa apa? Bahwa right believing itu akan membuat right action, dan right action itu akan menghasilkan right result. Ya, jadi bagaimana kepercayaan kita itu akan menentukan tindakan yang akan kita lakukan, dan tindakan kita itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, rupanya saudara, dari 3 orang hamba yang diberikan kepercayaan oleh tuannya ini, bangsawan yang harus keluar kota karena dia harus dilantik menjadi raja. Ternyata ketika dia mempercayakan mina kepada mereka,
2 orang mereka mengerjakannya. Tetapi 1 orang hamba dia tidak mengerjakannya. Ya. Dan saya percaya bahwa ketika hamba yang ketiga ini tidak mengerjakannya, maka sebetulnya dia sedang menerima masa depan yang suram. Ya, kebenaran yang kita juga harus pegang, saudara, bahwa apa? Setiap resources, setiap sumber daya, setiap bentuk berkat yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam hidup kita, maka itu akan menentukan masa depan kita. Seberapa kita bisa mengerjakan semua potensi, semua karunia, semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan menentukan masa depan kita. Nah, karena hamba ketiga tidak mengerjakannya, maka dia melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya tersebut. Saudara, kita akan belajar beberapa hukum dari perumpamaan ini. Hukum yang pertama adalah abundant life, ya, hukum kelimpahan. Jadi dalam Lukas 19 ayat 26 yang tadi kita baca, di situ katakan bahwa setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi ada satu syarat yang harus dikerjakan, adalah produktif. Harus mengerjakan dengan rajin, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena inilah sisi reward yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Tuhan kita lah Tuhan yang suka untuk memberikan berkat, memberikan hadiah kepada setiap kita. Nah, tetapi syaratnya adalah mereka yang mau mengerjakannya, yang mau mengembangkannya, ya. Untuk apa? Tentu saja untuk kemuliaan Tuhan pada akhirnya. Nah, hukum ini saudara, berbanding terbalik dengan mereka yang menempatkan dirinya sebagai seteru Allah. Mereka yang tidak melakukan kehendak Allah, maka di situ dikatakan ada hukuman yang akan mereka terima. Ya. Nah, dikatakan di Lukas 19:27 bahwa apa? Semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara, pilihan ada dalam setiap kita masing-masing. Nah, hukum berikutnya adalah barang siapa merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Orang-orang yang mau mengutamakan kepentingan yang lain dan tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, maka ada hukum yang berlaku di sini. Mereka akan diangkat oleh Tuhan. Mereka akan dipromosi, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, melihat apa yang dialami oleh hamba yang ketiga, maka kita juga belajar satu hukum lagi, yaitu apa? Hukum law of use, atau hukum dari pemakaian, hukum dari penggunaan. Hukum ini berbicara bahwa apa? Kita akan kehilangan apa yang tidak kita gunakan atau kita kembangkan. Ya, use it or you will lose it. Gunakan itu atau engkau akan kehilangan semua itu. Ya, sama seperti biji, saudara, dengan semua potensi yang ada di dalamnya. Potensi untuk menjadi pohon dengan buah dalam jumlah yang besar. Tetapi kalau biji itu tidak ngapa-ngapain, dia tidak ditanam, dia tidak berkembang di tanah, ya, tidak berakar, tidak bertumbuh, maka nggak mungkin dia akan menghasilkan buah. Setiap kita memiliki kesempatan yang sama sebetulnya, ya. Dan saya percaya bahwa waktu kita bisa menggunakan, ya, semua kesempatan, semua potensi yang Tuhan berikan, maka kita sedang membangun kehidupan kita. Mari tetap setia, mari tetap tekun. Untuk apa? Kita mengerjakannya selagi masih ada kesempatan, selagi masih siang, saudara, firman Tuhan katakan. Kembangkan setiap talenta, kembangkan setiap karunia yang Tuhan percayakan. Ada reward tadi, 10 kota, 5 kota, seturut dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kesetiaan dan ketekunan kita dalam menggunakan dan mengembangkan itu semua adalah satu kesempatan untuk kita tetap menyenangkan hati Tuhan kita. Saudara, mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kita sudah pelajari bersama. Bapa di dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur
untuk kebenaran yang kami terima ini Tuhan, bahwa di dalam kerajaan Allah ada law of the kingdom, bahwa ada reward ketika kami mengerjakan dengan segenap hati semua yang dipercayakan kepada kami. Tetapi juga ada punishment, ada hukuman ketika kami memposisikan diri menjadi seterunya Tuhan, dengan cara kami gak melakukan apa yang Raja kami mau. Tolong kami Roh Kudus untuk kami fokus kepada kehendak Tuhan, mengembangkan setiap karunia, setiap talenta, setiap potensi yang ada dalam diri kami masing-masing. Kami enggak membandingkan diri kami dengan yang lain, tapi kami mau fokus dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami tahu ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur biar komsel kami menjadi komsel yang terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.